Hadis ke-16. Takziah. Nah, ini penting ini. Kepada orang yang terkena musibah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya pendek ini, gampang dihafal ini. Man azza musoban, orang yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, falahu mithlu ajrihi, maka baginya mendapat pahala yang sama seperti orang yang terkena musibah. Sekali lagi ya, ta riwayat Tirmizi, ha riwayat Ibnu Majah. Orang yang mentakziahi, bertakziah kepada orang yang kena musibah, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang kena musibah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Gampang sekali dihafal ini. Apa itu takziah? Takziah itu secara bahasa artinya tasliyah. Al-aza ay as-salwah, menghibur. Jadi takziah itu artinya apa? Menghibur. Orang terkena musibah, kita hibur. Ini namanya takziah. Kita menghibur aja, itu sudah dapat pahala seperti orang yang kena musibah. Ketika dia bisa bersabar dengan sebab kita. Jadi takziah itu kata ulama minimal dengan mendoakan. Minimal. Dan Nabi bilangnya bukan hanya yang musibah kematian, Pak. Tapi musibah umum. Kena ada saudara kita mungkin mobilnya mogok, motornya mogok. Kenapa, Pak? Motornya mogok. Oh ya, Pak ya, semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Misalnya ini. Semoga Bapak nanti dikasih pahala kesabaran ya, Pak. Atau minimal kata ulama ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bilang, walaupun hanya bilang sabar ya Pak, cuman bilang sabar ya, itu udah takziah namanya. Memotivasi orang buat sabar atau menghibur tadi, itu sudah takziah. Jadi ini dilakukan, kita ini penting, orang iman ini, orang yang punya iman ini menganggap saudara-saudaranya semuslim itu seperti saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita anggap bahwa orang mukmin itu kata Nabi seperti satu jasad. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama thalil jasadil wahid. Idza asabahul humma, idza asabat udwun minhu, kalau seandainya seperti orang beriman itu, mereka seperti satu jasad. Kalau ada yang terkena musibah, ada yang terkena penyakit salah satu daripada anggota tubuh, ta'ada alahu bisahari wal humma. Semua anggota tubuh ini terasa sakit. Gigi sakit, mata nggak bisa tidur. Ataupun juga luka cenat-cenut, mulut jadi malas makan. Begitulah kurang lebih. Jadi ketika ada yang sakit satu, sehingga semua jasad merasa sakit. Ini yang disebut dengan takziah sebenarnya. Merasa empati. Kalau ada orang kena musibah, kita merasakan kesedihannya. Nah, maka tujuan daripada ini, takziah ini bahagian daripada akhlak. Orang mukmin itu harus peka. Peka. Ngelihat keadaan itu harus apa? Peka. Kalau seandainya ada yang terkena musibah, jangan ketawa-ketawa. Kadang-kadang kita sangat miris, Pak. Ada sebagian mungkin tetangga, mungkin saudara kita ada yang terkena musibah kematian keluarga. Terus tamu yang datang itu ketawa-ketawa, ngomong-ngomong, bercanda-bercanda. Ini nggak etis nih. Sangat tidak etis. Kadang-kadang sambil nganterin ke kubur ya, sambil ngobrol, Allahu Akbar. Sambil tertawa, sambil main game. Ini di depan orang yang terkena musibah sangat tidak etis. Jauh dari sifat seorang mukmin. Di mana rasa empatinya itu, merasa sama-sama ikut bersedihnya tuh di mana ini?
Kalau sampai nggak punya pekai, akhlak itu berasal dari hati yang punya kepekaan, kesensitifan. Akhlak itu, Pak. Jadi rasa pantas dan tidak pantas itu dilihat dari kesucian hati. Kalau sampai ada yang ketawa terbahak-bahak padahal temennya kena musibah, berarti hatinya udah mati ini. Nggak ada pekanya ini. Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ketika ada orang nanya, ini orang ini bertepatan dalam riwayat Muslim, Pak, ini bertepatan sahabat ini bapaknya meninggal dalam keadaan kafir, terbunuh di medan perang. Akhirnya nanya ini sahabat ini, Nabi, aina abi, ayah saya itu yang mati dalam keadaan kafir, sekarang posisinya di mana? Nabi bilang, finnar, di neraka. Karena jelas-jelas mati dalam keadaan kafir. Nggak boleh orang beriman ragu bahwa orang yang mati tidak dalam keadaan Islam itu tidak di neraka. Nggak boleh. Kalau ada orang Islam, dia bilang semua agama itu masuk surga juga. Cuman caranya, jalannya aja beda-beda. Oh, ini hilang imannya ini. Karena nggak yakin bahwa satu-satunya jalan menuju surga itu Islam. Ini berarti tidak yakin dengan keislamannya sendiri sama dengan. Nabi itu jelas saja, jelas, padat, singkat, konkret. Ayah saya ada di mana, Nabi? Nabi bilang, finnar, di neraka. Akhirnya orang ini sedih. Karena orang ini sedih, kelihatan mukanya sedih, gimana lagi ya tuh udah meninggal, nggak bisa didakwahi lagi. Mau didoakan keampunan nggak boleh. Orang kafir didoakan keampunan, nggak boleh, Pak. Kita kalau seandainya ada tetangga non-muslim, kematian, kena musibah begitu, boleh mendoakan, tapi bukan mendoakannya sifatnya duniawi. Nggak boleh mendoakan untuk kebaikan akhirat, semoga masuk surga ya. Loh gimana orang matinya aja di peti? Matinya aja pakai jas? Nggak bisa didoakan, semoga rohnya diterima oleh Tuhan di sana, masuk dalam surga. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Karena mati dalam keadaan kafir. Jelas ini, Pak. Tapi kalau masih boleh mendoakan, semoga kamu bisa sabar. Boleh, ini dia. Atau kalau seandainya orang kena musibah, orang kafir, orang non-muslim, Pak, kita nggak boleh mendoakan keampunan. Bolehnya minta hidayah. Semoga Allah kasih hidayah. Atau semoga dagangan kamu makin laris ya, itu boleh. Karena sifatnya duniawi. Semoga Bapak makin sehat, makin keluarga Bapak makin bahagia, itu boleh karena muslim. Tapi kalau mendoakan keampunan, nggak boleh. Jelas ya kira-kira ini ya, dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, si sahabat ini ketika sedih, maka Nabi pun merasa perlu untuk empati. Ketika sahabat ini sedih, Nabi bilang untuk menghibur. Ini konteksnya menghibur ya, Pak ya. Takziah tadi. Akhirnya kata Nabi, abi wa abuka finar. Ayah saya dan ayah kamu sama-sama kok ada di neraka. Sekali lagi saya tekankan ini. Ini hadisnya, konteksnya menghibur. Ada sahabat Nabi yang bapaknya mati dalam keadaan kafir, terus Nabi bilang di neraka, dia sedih. Nabi ingin menghibur. Cara menghiburnya gimana? Kita ini senasib gitu loh. Paham gak kira-kira? Kita kalau seandainya curhat, iya Pak, saya juga pernah kemalingan. Begitu lebih kurang. Kita ini senasib itu maksudnya biar dia nggak terlalu sakit-sakit amat gitu. Jadi Nabi itu ngomongnya abi wa abuka finar. Ayah saya dan ayah kamu juga sama-sama di neraka. Jadi kata ulama, ini bukan membuktikan bahwa Sayyidina Abdullah, ayah Nabi itu di neraka. Tapi ayah Nabi yang dimaksud adalah paman beliau Abu Thalib yang sudah seperti ayah. Dan memang meninggalnya dalam keadaan tidak beriman. Kalau Sayyidina Abdullah ketemu Nabi aja enggak, ketemu Rasulullah aja enggak. Kemudian beliau dalam zaman tidak ada Nabi ketika itu di Jazirah Arab. Zaman Nabi Ibrahim itu udah lama sekali. Jadi sehingga beliau ini masa fatroh. Makanya kata ulama, abi, ayahnya Nabi yang Nabi maksud itu adalah pamannya Abu Thalib yang memang menerima dakwah Nabi. Terus kemudian beliau sampai akhir hayat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira gitu ya Pak ya, jelas ya.
Tapi tujuan Nabi ngomong kayak gitu tuh untuk apa? Takziah, menghibur. Jadi kalau seandainya ada teman yang mengadukan permasalahan, perlihatkan rasa empati kita, gitu ya. Jangan saat ketika orang lagi kesulitan musibah ekonomi kita malah pamer kekayaan, pamer kesuksesan. Ini tidak empati. Ini tujuan takziah itu tadi itu ya. Bagaimana teman kita bisa sabar? Kalau Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang punya Rotibul Haddad itu Pak Wali ini, Qutbul Irsyad. Beliau itu dikatakan dalam manakibnya, kalau ada orang punya masalah, terus kemudian beliau datang ke beliau, atau beliau datang ke orang tersebut, ketika beliau ngomong dengan nasihatnya, itu orang langsung masalahnya lupa. Kalau ada orang yang lapar, dengar nasihat beliau, hilang laparnya. Allahu Akbar. Kalau ada orang sakit, didakwahi beliau, sembuh Pak. Allahu Akbar ini ya. Karena ngomongnya dari yakin. Ngomongin surga, ngomongin Allah, ngomongin kebesaran Allah. Lama-lama orang hilang. Allahu Akbar. Ini Habib Abdullah Al-Haddad ini. Nah kita tuh inginnya begitu. Dikit-dikit nyontoh-nyontoh orang-orang soleh. Nabi SAW, waktu pas lagi lewat kuburan, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini namanya Ummu Salamah. Ketika itu, Nabi bilang, ibu-ibu ini habis kematian suami. Di kuburan itu nangis. Akhirnya kata Nabi, Bu, dari belakang. Bu, sabar. Doa sama Allah. Doa coba minta sama Allah diganti yang lebih baik. Semoga diganti yang lebih baik. Cuma karena dia nggak nengok dalam keadaan galau ini, nggak inget, nggak kenal ini suara Nabi. Akhirnya emak-emak galak, Pak. Diomongin kayak gitu galak. Kamu mah nggak tahu yang saya rasa, begitulah lebih kurang. Siapa coba kalau saya minta yang lebih baik daripada suaminya Abu Salamah? Siapa coba yang diganti yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nangis. Tapi galak ke Nabi. Nabi diam, digalakin. Terus Nabi juga, dan ibu-ibu, Nabi jalan. Nggak berapa lama, tapi si ibu-ibu ini karena dinasehati suruh doa, ya dia tetap minta doa. Walaupun menyangkal, kalau saya minta diganti yang lebih baik, kira-kira siapa coba yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah tuh orangnya pemurah, baik sama istri, apa segala macam. Tapi tetap dibaca juga. Ya Allah, gantikan dengan Allahumma jurni fi musibati. Doa ini Pak ya, kalau kena musibah, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala terhadap musibah saya, wa akhlif li atau wakhluf li khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Wakhluf li khairan minha, dan ganti untuk saya yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati, wakhluf li khairan minha. Ya Allah berikan pahala terhadap musibah saya dan ganti dengan yang lebih baik. Ternyata setelah berapa lama ini ada orang yang ngeliatin perbuatan Nabi tadi itu ngomong, Bu Salamah, Ummu Salamah, tahu nggak tadi yang ngomong di belakang ibu tuh siapa? Emang siapa? Rasul. Astagfirullahaladzim, saya marah-marahin. Akhirnya Ummu Salamah ini lari segera menuju Rasulullah SAW. Langsung minta maaf sama Nabi. Terus bilang kata Ummu Salamah, Nabi sekarang saya udah bisa sabar kok. Sekarang saya udah sabar. Kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Kalau sabar itu ketika pertama kali hantaman musibah datang, langsung sabar, itu baru sabar. Kalau sekarang udah bisa sabar ya wajar, karena udah lama waktunya. Kata Nabi begitu. Kalau mau dapat pahala sabar sempurna, itu saat ketika pertama kali terkena musibah. Nah, terus gara-gara Ummu Salamah tetap ngikutin doa tadi, akhirnya Allah takdirkan jadi istri Nabi. Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah SAW, dipersunting sama Nabi SAW. Tapi begitulah cara Nabi bertakziah. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, kalau ada yang kena musibah, khususnya yang kematian, kita disuruh doa. Ghafar a'azzamallahu ajrakum. Doa yang pertama, semoga Allah membesarkan pahala sabar.
buat kamu. Semoga Allah memberikan pahala yang besar buat kalian. Azzamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum. Semoga Allah ampuni almarhum, almarhumah yang sudah meninggal. Kita kalau nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa, boleh. Semoga Allah kasih pahala ya, kamu pahala yang sabar, yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa almarhum, almarhumah. Wa ahsana azaakum. Semoga Allah berikan keadaan kamu yang lebih baik. Nah, ini doa ahsana azaakum. Ini doa ini ketika kita ada musibah. Cuma masalah gini, Pak. Saat ketika sekarang takziah, ya alhamdulillah lah sekarang takziah diganti dengan kopas di WA. Ada grup, satu grup yang meninggal, sekedar kopas. Ya, wallahu alam lah dapat pahala apa enggak. Tapi setidaknya lah ada niat takziah lah, sedikit lah dapatkan pahalanya kan. Tapi yang bagus, kita selain mengkopas apa yang kita kopas tadi itu, dibaca juga doanya. Sebaiknya tetap juga dibaca. Lebih bagus lagi kalau seandainya orang itu kenal, kita ucapkannya melalui japri. Itu akan lebih menyentuh orang yang berkenaan dibandingkan kalau hanya semata-mata di grup. Kira-kira jelas ini Pak ya. Jadi yang diinginkan itu dalam takziah adalah merasa apa yang dirasakan orang lain. Terus kemudian kita ajak dia bersabar. Nah, maka mendapatkan falahu mithlu ajrihi, dapat pahala yang sama. Ya, cuma begini Pak, kita ini menganggap musibah itu hanya musibah dunia. Padahal takziah itu juga disunahkan untuk musibah agama. Nah, ini jarang sekali ini Pak. Jadi kalau seandainya di zaman sahabat Nabi itu, kalau ada yang nggak bisa sholat jamaah, yang ketinggalan sholat jamaah Pak, mau subuh, mau zuhur, mau asar, maghrib, isya, cek ini, fulan nggak ada sholat nih. Nanti kita takziah, itu takziahannya seminggu Pak. Orang tahlilan, takziah seminggu. Nanti selama seminggu itu masih bilang, sabar ya, semoga bisa yang lebih baik lagi, semoga nanti bisa sholat jamaah lagi. Seminggu Pak. Kalau ada yang nggak sholat berjamaah sekali, seminggu takziahnya, gimana nggak malu tuh orang? Satu malu, yang kedua ya ada motivasi. Dan orang yang nggak sholat jamaah itu memang merasa sedih. Ya kita ini sedih tuh kalau dunia kita hilang. Tapi belum sedih kalau agama kita yang hilang. Itu masalahnya. Kita masih menganggap bahwa musibah itu duniawi. Tapi kalau agama hilang, nggak dapat ilmu, itu bukan musibah. Wallah. Musibah dunia dengan seisi-isinya, hancur dunia dengan seisinya, nggak ada apa-apanya dibandingkan musibah agama. Tapi kalau orang masbuk Pak, bukan nggak jamaah. Orang masbuk di zaman sahabat itu ditakziahi 3 hari. Loh kok ada takziah ini gara-gara masbuk tuh ya? Kalau kita dipraktekin ini, Masya Allah, sebulan penuh kita takziah mulu ini, jangan-jangan ini kan. Ntar ketemu orang, kemarin itu nggak jamaah ya? Takziah lagi, takziah. Belum selesai takziah yang seminggu, udah nggak jamaah lagi. Gimana mau selesai? Nah ini sekarang ini, kita penting ini nganggap takziah. Dulu ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asom, rahimahullah ta'ala. Beliau itu kematian anak. Waktu anaknya wafat, orang-orang karena beliau ulama, beliau orang soleh, orang banyak terkenal ini. Orang-orang datang berbondong-bondong. Datang untuk takziah sama beliau. Sabar ya, semoga macam-macam. Tapi beliau malah ngomong kayak gini ke orang-orang yang banyak itu. Imam Hatim Al-Asom malah bilang begini. Kalian ya, saya kematian anak, ini yang hadir ini bisa ribuan orang. Tapi kalau saya lagi ketinggalan sholat berjamaah, nggak ada tuh yang takziah. Begitu kata beliau. Memang kalian la musibatud dunya ahwanu indakum, la musibatud din ahwanu indakum min musibati dunya. Musibah agama memang menurut kalian tuh memang lebih remeh daripada musibah dunia. Ini bukan beliau tidak senang ditakziahi karena kematian anak, bukan. Tapi beliau tuh lebih sedih ketika ketinggalan sholat daripada kematian anak. Lebih sedih beliau ketika tidak bisa sholat jamaah dibandingkan kematian anak. Begini Pak ya, hakikatnya tuh begini hakikatnya. Kalau musibah dunia, itu sama Allah tuh diganti dengan yang lebih baik. Ketika dia sabar,
Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah minimal tuh dapat pahala dengan sebab musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, justru malah di sisi Allah kita jatuh, derajat kita jatuh. Apalagi kalau sampai musibah agama itu berupa maksiat. Oh, justru musibah agama ini yang menjadi sumber musibah dunia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Justru kerusakan darat di laut itu, kerusakan di mana-mana. Mau kerusakan politik, kerusakan ekonomi, kerusakan apa aja, kerusakan rumah tangga, itu karena dosa yang kita perbuat. Jadi musibah agama itu adalah sumber musibah dunia. Sehingga bagaimana mungkin kita tidak sedih ketika terkena musibah agama. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa ngaji, sedih mestinya. Mestinya ini. Sebab di dalam kitab fikih, kita disunahkan sujud syukur kalau mendapatkan nikmat. Tapi nikmatnya, nikmat yang tidak sering terulang. Bapak nggak disunahkan sujud syukur atas nikmat nafas. Mau berapa kali sujud kalau seandainya nikmat nafas disujud syukurin? Sujud syukur itu atas nikmat yang tidak terulang. Dapat anak yang jarang terulang kan? Baru selesai rumah misalnya, sujud syukur. Dapat proyek gede, sujud syukur silahkan. Tapi kata ulama, kalau nikmat agama walaupun berulang, sunnah sujud syukur. Bapak bisa dapat ngaji kayak gini, sujud syukur. Kita bisa zikir, sujud syukur. Paham ya? Tapi sujud syukur itu bukan kayak sujud sepak bola, pesepak bola. Itu ngarang. Sujudnya nggak tahu kiblat kemana, pahanya kemana-mana, nggak pakai wudu pula. Sujud syukur itu pakai takbir, niat, nawaitu sujud syukri, saya niat sujud syukur. Setelah takbir langsung sujud. Berapa kali? Sujudnya sekali atau 2 kali? 4 kali? Berapa kali sujud syukur? Sekali. Jangan salah ini ya. Ini kadang-kadang ada orang habis sholat. Saya suka ngeliat ini. Habis sholat ngedoa, terus sujud. Loh ini sujud apa? Sujud apa ini? Kalau sujud syukur harus pakai takbiratul ihram sama salam. Jadi setelah Allahu Akbar, nawaitu sujud syukri. Terus kemudian saya niat sujud syukur, langsung sujud sekali. Mau baca tasbih sah, nggak baca tasbih sah. Pokoknya sujud aja yang penting. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun nggak masalah. Terus kemudian bangkit, Allahu Akbar, salam. Salam sekali minimal, sunnah 2 kali. Itu baru sujud syukur. Tapi kalau habis doa langsung sujud, habis doa sujud, itu hukumnya haram. Perhatikan ini ya. Kalau habis doa yang biasa suka orang-orang sebagian lakukan itu, tiba-tiba habis sujud, itu sujud apa? Sujud aja. Nggak ada sujud ada. Sujud aja tuh nggak ada. Hukumnya haram. Karena ini membuat ibadah baru. Nah, namanya bid'ah ini baru. Bid'ah haram. Bukan bid'ah sesat, bukan. Bid'ah haram ini mah. Jelas ya Pak ya? Jangan sampai ikut-ikutan. Makanya ibadah itu harus ngaji makanya. Bukan ikut-ikutan. Ngelihat orang kayaknya bagus juga itu sujud kayak gitu. Akhirnya sujud juga. Nggak boleh. Pakai takbir. Kalau mau. Itu pun karena asbab tadi. Oh saya karena Allah kasih kesempatan untuk saya sholat subuh berjamaah. Ya nggak apa-apa. Sujud syukur. Ya itu gitu ya lebih kurang. Kembali. Jadi musibah yang kita takziahi itu musibah dunia sunnah. Lebih-lebih lagi musibah akhirat. Jadi kalau seandainya nggak bisa ngaji, itu kasih takziah. Sabar ya ente ya, semoga minggu depan bisa ngaji lagi. Gitulah lebih kurang. Takziah ini. Ini sunnah. Kemudian falau mithlu ajrihi, dapat pahala yang sama kayak orang yang kena musibah. Loh gimana ini? Kok bisa? Kenapa bisa? Yang kena musibah dia, yang sedih dia, yang kehilangan dia. Loh kok kita enak kali? Cuman bilang sabar ya, semoga Allah ganti yang lebih baik. Tuing, dapat pahala yang sama kayak kesedihannya. Loh kok enak banget ini? Ini karena takziah itu dakwah. Nah, ini penting ini. Kenapa takziah bisa dapat pahala yang sama? Pahala orang sabar itu apa? Apa pahala orang sabar? Enggak ada hitungannya. Surga.
Dan surganya juga nggak ada hitungannya, pokoknya tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu pahala yang nggak ada hitungannya, pokoknya banyak banget. Nggak pakai hitungan Allah kalau ngasih. Makanya Nabi bilang Ramadan syahrus sabar wa jazaa'us sabri al jannah, dan pahala dari pahala sabar itu surga. Cuma surganya berapa banyak, berapa gede, berapa tingkat, pokoknya nggak ada hitungan kalau sabar tuh gitu. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Orang yang sabar itu dapat sholawat dari Allah, rahmat. Wa ulaika hum muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun, dapat hidayah. Jadi kalau kita takziah nih, kita langsung dapat surga. Kita dapat rahmat dari Allah. Kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi kita mendapatkan yang lebih baik seperti daripada orang yang terkena musibah. Jadi kenapa bisa sama? Karena takziah itu dakwah. Nabi bilang, ad-dallu 'alal khair falahu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan dapat pahala yang sama seperti orang yang berbuat. Sekarang saya menyampaikan tentang takziah. Terus Bapak nanti ketika menemukan ada orang kena musibah, Bapak takziah. Saya dapat pahala dari takziahnya Bapak. Karena saya menunjukkan orang untuk bisa mengamalkan sunnah takziah. Orang ada yang ngajak sholat jamaah nih, seperti kawan-kawan kita daripada jamaah tablik. Ke rumah-rumah, Pak, kita hidupkan masjid, kita sholat berjamaah. Itu saat ketika ada satu orang saja yang sholat berjamaah, asbab mengajak itu, mereka dapat pahalanya. Apalagi kalau ada orang yang terus-terusan sholat dengan sebab kita. Gara-gara sebab kita datang ke rumahnya, kita undang, kita kasih hadiah, kita ikram, kita ajak ngobrol. Akhirnya dia jadi sadar pentingnya sholat. Setiap kali sholat, orang yang ngajak tadi pertama kali itu dapat terus pahalanya. Bayangkan orang yang sampai berdakwah, sampai orang masuk Islam. Kayak apa itu pahalanya? Kalau seandainya ada orang non-muslim, dakwah sampai akhirnya dia masuk Islam, semua amalan selama dia Islam masuk ke rekening orang yang ngajak. Nah, karena jadi asbab yang walaupun kata Imam Nawawi jelas tidak sama ngajak doang sama yang mengamalkan. Enak banget kalau gitu. Ayo sholat deh. Anak-anak ini kan. Ayo deh sholat. Bapaknya nggak sholat. Yang penting udah dapat pahala dari anak saya. Enggak. Pahalanya berbeda. Jadi sama-sama dapat pahala, tapi ukurannya yang amal sama yang sekedar ngajak beda. Kira-kira bisa dipahami nggak? Takziah begitu. Kenapa yang takziah dapat pahala sabar? Karena dia mendakwahi orang biar sabar. Jadi ini disampaikan pentingnya bagaimana sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ganti yang lebih baik. Nanti kita dapat pahala yang sama seperti orang yang sabar. Insyaallah niat untuk kita takziah kalau ada saudara, kenalan, sahabat siapapun yang kena musibah.